Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ibnu Taim Kamil dengan nomor NIM 120201033. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pada mata kuliah perencanaan wilayah dengan topiknya adalah pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian, teori Keynesian dengan studi kasus Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Berikut adalah outline dari presentasi saya. Yang pertama adalah sejarah perkembangan teori Keynesian. Yang kedua, pokok pemikiran teori Keynesian. Yang ketiga, definisi definisi pembangunan wilayah berdasarkan teori Keynesian. Dan yang terakhir adalah contoh studi kasus. Lalu berikut adalah yang pertama, sejarah perkembangan teori Keynesian. Teori ekonomi Keynesian ini dikembangkan oleh John Maynard Keynes yang pendekatannya khasnya berfokus pada sisi permintaan ekonomi dan peran pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola permintaan. Lalu setelah itu, ekonomi Keynesian berkembang selama dan setelah depresi hebat. Dari ide-ide yang disajikan oleh Keynes dalam bukunya tahun 1936, The General Theory of Employment, Interest and Money, ekonomi Keynesian telah banyak digunakan sebagai model ekonomi standar di negara-negara maju selama dan sesudah Great Depression, Perang Dunia II, dan ekspansi ekonomi. Lalu, teori ekonomi Keynesian ini kehilangan pengaruh setelah guncangan minyak bumi dan terjadi stagflasi tahun 1970-an. Munculnya krisis keuangan global tahun 2007 sampai 2008 menyebabkan kebangkitan pemikiran Keynesian yang berlanjut sebagai ekonomi Keynesian baru. Kemudian teori ekonomi Keynesian diadopsi untuk perkembangan wilayah dan pembangunan wilayah. Teori ini sangat cocok untuk perencanaan pembangunan wilayah. Berikut adalah pokok-pokok pemikiran teori Keynesian. Yang pertama adalah teori basis ekspor. Teori basis ekspor ini menekankan pada sisi permintaan, artinya perbedaan pertumbuhan wilayah ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang dijual di luar wilayah dan atau luar negeri. Lalu berikut adalah teori sirkular dan kausal kumulatif. Teori kausalitas sirkuler dan kumulatif baik ala Mirdal maupun ala Kader menyatakan bahwa wilayah kekayaan perekonomian lama-kelamaan akan cenderung terakumulasi di suatu wilayah yang sejahtera terlebih dahulu. Sementara wilayah yang miskin tertinggal akan tetap terjebak dalam kemiskinan ketertinggalannya. Lalu berikutnya adalah teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan juga mengacu pada sebab akibat kumulatif juga, khususnya hubungan potensial antara industri penggerak yang mampu menghasilkan pertumbuhan yang diinduksi melalui hubungan antar industri, baik ke belakang maupun ke depan melalui rantai pasokan dan pertumbuhan industri lokal. Lalu yang terakhir adalah teori inti pinggiran. Teori inti pinggiran atau core periphery teori dalam ilmu ekonomi dan sosial adalah sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana negara-negara atau daerah dalam sistem ekonomi global dapat dikategorikan sebagai bagian inti atau bagian pinggiran, tergantung pada seberapa maju dan terintegrasi mereka dalam sistem tersebut. Lalu yang ketiga adalah pembangunan wilayah berdasarkan teori Keynesian. Terdapat dua yaitu pendekatan kebijakan untuk wilayah yang tertinggal dan kebijakan untuk pembangunan wilayah. Kebijakan pembangunan wilayah yang tertinggal yaitu yang pertama adalah kebijakan proaktif. Sebuah pendekatan proaktif fokus pada mengatasi masalah sebelum masalah tersebut muncul. Kebijakan proaktif dapat bisa lebih menantang dalam hal kesulitan secara politis untuk mendapatkan persetujuan dari pengambil keputusan kebijakan untuk berkomitmen mendukung dengan anggaran dan sumber daya yang ada dan untuk mengatasi masalah yang belum terjadi. Lalu yang kedua, kebijakan investasi publik pada infrastruktur. Teori Keynesian berargumentasi bahwa dalam ekonomi bisa terjadi depresi dan kegagalan pasar. Oleh karena itu, tingginya pengeluaran publik diperlukan untuk memperbaiki perekonomian mencapai level yang tinggi dalam memberikan lapangan pekerjaan. Ini berimplikasi pada perlunya investasi publik di infrastruktur akan meningkatkan pendapatan ekonomi wilayah. Investasi publik sebagai prinsip dalam makroekonomi sebagai alat untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang. Penelitian empiris dilakukan oleh Milborn dan kawan-kawan terkait hubungan investasi publik dan pertumbuhan ekonomi. Mereka mengungkap bahwa ada hubungan kontribusi yang signifikan antara investasi publik terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu berikut adalah beberapa kebijakan pembangunan wilayah. Yang pertama adalah desentralisasi kewenangan, lalu yang kedua adalah investasi infrastruktur, lalu yang ketiga adalah perencanaan spasial, yang keempat adalah
industri, yang kelima adalah inovasi kelembagaan dan pembiayaan, lalu yang keenam adalah pembangunan kawasan industri. Berikut adalah studi kasus kawasan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Berikut adalah gambar peta Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Studi kasus kawasan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Berdasarkan analisis dengan teori Keynesian, pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap 8 indikator pertumbuhan ekonomi atau PDRB di wilayah tersebut. 8 indikator PDRB itu adalah, yang pertama adalah jasa-jasa, yang kedua transportasi dan komunikasi, yang ketiga industri pengolahan, yang keempat pertambangan dan penggalian, yang kelima adalah konstruksi atau bangunan, yang keenam adalah pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, dan yang ketujuh listrik, gas, dan air bersih, dan yang kedelapan adalah perdagangan, hotel, dan restoran. Diketahui bahwa dua indikator infrastruktur jalan yaitu jumlah panjang jalan dan jembatan serta total jalan mantap memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 8 macam indikator pertumbuhan ekonomi. Dapat diambil kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan hasil kontribusi bersama antara infrastruktur jalan dan infrastruktur lainnya seperti infrastruktur sumber daya air serta infrastruktur cipta karya. Terima kasih. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.